Selamat nonton Blue Film, Om. Di kerajaan Long Trellis, seorang raja dan ratu sedang menyaksikan sebuah pertunjukan sirkus. Namun di tengah keceriaan hiburan itu, sang ratu tampak murung dan selalu sedih. Di tengah pertunjukan, sang ratu pergi. Hal itu membuat raja sedih karena ia tak berhasil menghibur sang ratu. Ternyata sang ratu mengalami penyakit yang membuatnya tidak bisa merasakan bahagia. Suatu saat mereka menemui seorang dukun untuk menyembuhkan penyakit sang ratu. Di sini sang dukun meramal apa yang membuat sang ratu mengalami itu. Setelah meramalnya, ia mendapatkan bahwa sang ratu sebenarnya ingin memiliki seorang anak. Jujur saja, sang ratu pun menjawab bahwa ia sebenarnya juga ingin mempunyai seorang anak, yang mana mereka selama ini sulit untuk memperoleh keturunan. Dukun itu menunjukkan cara agar mereka bisa memperoleh anak, namun cara ini sedikit ekstrim. Syaratnya, sang ratu harus menemukan dan memburu seekor raksasa laut. Lalu, jantung dari raksasa itu harus dimasak oleh seorang perawan. Dukun itu mengklaim bahwa cara itu adalah cara yang paling mujarab untuk menyembuhkan kemandulan. Karena ini harus dilakukan langsung oleh sang raja, maka dari itu esoknya sang raja langsung pergi ke laut untuk memburu monster itu. Setelah pertarungannya yang sangat luar biasa, sang raja pun berhasil mengalahkan raksasa laut itu. Namun dirinya pada akhirnya harus tewas karena lukanya yang parah. Sang ratu tak menyesal melihat sang raja yang tewas. Ia meninggalkannya dan langsung mengambil jantung raksasa itu. Lalu ia pergi untuk mencari seorang juru masak yang masih perawan, yaitu Ima. Ima memasaknya dan mencicipi sedikit jantung itu. Namun seketika itu juga ia langsung hamil. Setelah jantung itu matang, ratu langsung memakannya. Dan yang benar saja, esoknya ratu langsung hamil dan langsung melahirkan seorang putra yang dinamainya Elias. Sama seperti yang dialami sang ratu, Ima juga langsung melahirkan seorang putra yang ia namai sebagai Yunus. Karena peristiwa yang menakjubkan ini, Ima bersama anaknya langsung dikarak ke istana. Lalu ratu mengangkatnya sebagai keluarga istana. 16 tahun kemudian, kedua anak mereka tumbuh dewasa. Ternyata Elias dan Yunus sangat identik dan juga memiliki ciri khas, yaitu rambutnya yang putih. Sang ratu yang sebelumnya tampak murung kini telah ceria. Elias dan Yunus juga tampak akrab karena dari kecil mereka bersama. Saat bermain peta umpet di sebuah labirin, Elias dan Yunus meninggalkan sang ratu dengan sengaja. Namun hal itu tampaknya membuat sang ratu kesal. Elias dan Yunus ternyata pergi ke tepi laut, tempat monster yang dulu ditemukan oleh raja. Tempat itu merupakan tempat favorit mereka. Di kerajaan, sang ratu memanggil Ima lalu memaki-makinya. Ia mengingatkan Ima, jika ia membiarkan putranya, yaitu Yunus, bermain dengan Elias, maka sang ratu akan memecatnya sebagai pelayan. Sesaat kemudian Elias datang dan ia tak sengaja melihat Ima yang sangat sedih. Elias tahu bahwa Ima pasti telah dimarahi oleh sang ratu. Elias langsung memohon kepada ibunya untuk tidak memarahi Ima lagi. Namun sang ratu tetap melarangnya untuk bermain dengan Yunus karena ia adalah seorang anak pelayan. Elias membantahnya karena Yunus adalah teman baiknya dan ia juga menganggap Yunus sebagai saudaranya sendiri. Namun sang ratu tetap saja melarangnya. Mengingat sang ratu adalah ibunya, Elias pun mematuhinya. Sementara itu di kerajaan lain, yaitu kerajaan Strongcliff, sang raja dengan penuh nafsunya mengumpulkan semua rakyatnya yang masih perawan, lalu ia cicipi. Raja Strongcliff ini sangatlah rusak. Hari-harinya hanya dihabiskan untuk minum minuman keras dan juga ngenjot rakyatnya sepuasnya. Namun selama itu ia tak pernah menikahi mereka. Suatu saat setelah ia genjot, ia pergi ke istananya lalu ia mendengarkan seorang perempuan yang sedang bernyanyi. Ia sangat tergoda lalu menyuruh pengawalnya untuk memberikan sebuah kalung kepada wanita yang sedang bernyanyi itu. Ternyata wanita itu adalah dua wanita tua bersaudara, yaitu Ine dan Dora. Saat malamnya, karena sang raja sudah nafsu, ia langsung mengambil ke rumah Dora dan Ine. Namun di sini Ine dan Dora sangat kaget karena yang memberinya kalung ternyata adalah sang raja. Mereka takut keluar karena sang raja pasti akan marah ketika melihat dirinya yang ternyata adalah wanita tua. Maka dari itu Dora berpura-pura sebagai gadis muda lalu menyuruh sang raja untuk pergi untuk mencari tempat gelap yang nantinya dibuat mereka untuk genjot.
Sementara itu di kerajaan lain, yaitu kerajaan High Hills, sang raja sedang menyaksikan bakat putrinya yang bernama Violet. Ketika Violet mulai menunjukkan bakatnya, sang raja tak sengaja menemukan seekor kutu. Selama putrinya bernyanyi, ia hanya memperhatikan seekor kutu. Tampaknya sang raja sangat terpesona dengan kutu itu. Setelah pertunjukan, Violet sangat kecewa karena selama ia bernyanyi, sang raja tak memperhatikannya sama sekali. Sang raja pindah ke kamarnya, lalu ia mulai meneliti seekor kutu yang ia temukan. Setelah mengetahui bahwa kutu itu adalah serangga pemakan darah, sang raja memberikan tempat istimewa pada hewan itu dan ia berniat untuk memeliharanya. Selama berhari-hari, waktunya hanya ia habiskan untuk melihat perkembangan kutunya. Berkat darah premium yang ia berikan, kutu itu tampak tumbuh. Ia juga membuat miniatur sesuai ukuran kutunya. Suatu hari saat makan, Violet mengatakan bahwa dirinya ingin menikah. Sang raja yang mendengar itu menyetujuinya, namun ia membutuhkan waktu untuk mencari pria yang cocok untuknya. Keputusan ayahnya itu membuatnya tak nafsu makan. Setelah itu sang raja mengambil daging bekas makanan Violet lalu memberikannya kepada kutunya. Ternyata kutunya berhasil bertumbuh dengan lucu. Sang raja sangat terobsesi dengannya dan sangat menyayanginya. Namun selama itu ia selalu menyembunyikan kutunya itu. Kembali ke kerajaan Long Trellis, sang ratu sedang menyaksikan pertunjukan sirkus bersama anaknya yaitu Elias. Setelah pertunjukan, Yunus tak sengaja melewati kamar sang ratu. Namun ia kaget karena sang ratu memanggilnya sebagai Elias. Yunus melayani sang ratu dan sang ratu pun tak merasakan kecurigaan sama sekali. Setelah itu Yunus menemui Elias dan menyadari bahwa mereka ternyata kembar. Karena sahabat baik, Elias berkata bahwa suatu saat nanti mereka bisa menjadi raja secara bergantian karena ia percaya bahwa orang-orang pasti terkelabui oleh kemiripan mereka. Yunus sebagai anak pelayan pun sangat bahagia mendengarnya. Ia merasa pasti ia bisa membanggakan ibunya. Namun ternyata pembicaraan mereka telah diketahui oleh sang ratu. Esoknya ternyata sang ratu telah mengusir Yunus dan ibunya dari kerajaan. Melihat itu Elias kaget dan langsung menemuinya. Di sini Yunus menunjukkan sebuah kolam air di pinggir pohon. Ia mengatakan jika kolam masih jernih maka dirinya akan berjalan selamat. Namun jika kolam itu berlumpur atau kering maka ia dalam bahaya, bahkan meninggal. Yunus menunjukkan itu sebagai gambaran ketika dirinya ada dalam perjalanan. Pada akhirnya Yunus pun pergi meninggalkan Elias. Sejak itulah hati Elias sangat sedih. Hari-harinya ia habiskan hanya untuk menjaga kolam air itu dari kotoran apapun. Di kerajaan Stormcliff, sang raja kembali ke rumah Ima dan Dora untuk menagih janjinya. Ia memaksa Dora untuk genjot dengannya. Bukannya mengaku bahwa sebenarnya ia adalah wanita tua, Dora malah bersedia untuk genjot, namun dengan syarat mematikan lilin agar penampilannya tidak diketahui. Saat malam, Dora akhirnya pergi ke istana dengan menutup pakaiannya. Raja mulai menyentuhnya. Ketika raja memastikan, ia kaget karena Dora ternyata adalah wanita tua. Ia pun menyuruh pengawal untuk membuangnya keluar jendela. Dora terjatuh dari atas kastil, namun untungnya terdapat pepohonan yang menahannya. Ia meminta bantuan kepada seorang wanita di sana yang ternyata adalah seorang penyihir. Penyihir mendadak memberikan pentilnya lalu menyusui Dora. Dengan sekejap tubuh Dora mendadak berubah menjadi muda. Ketika sang raja pergi berburu di tengah hutan, ia mendadak bertemu wanita cantik yang ternyata adalah Dora. Sementara itu di kerajaan High Hills, sang raja dengan panik memanggil dokter pribadinya. Ternyata kutu peliharaannya ini telah berkembang jauh lebih besar. Ia tumbuh sangat lucu, namun saat itu kutunya itu mengalami sesak nafas. Dokter yang memeriksanya bingung melihat jenis hewan itu sebelum akhirnya kutu itu mengembuskan nafas terakhirnya. Sang raja sangat sedih lalu memperingatkan dokter agar tidak memberitahukan soal hewan itu kepada siapapun. Esoknya sang raja menemui Violet dan mengatakan bahwa dirinya akan mencarikan seorang suami untuknya dengan syarat mereka harus lulus tes yang ia berikan. Violet bahagia lalu sang raja mulai membuka sayembara. Sebelumnya ia telah mengkuliti kutunya yang telah mati. Sebagai rasa hormat terhadap kutunya itu, barang siapa yang bisa menebak kulit hewan apakah itu, maka ia lulus dan bisa menikahi Violet. Para calon pria berdatangan untuk menebak, namun mereka semua gagal.
Pada akhirnya, pria raksasa mendadak masuk, namun petugas mencegahnya. Sang raja dengan santai memberikan kesempatan kepadanya untuk menebak, karena ia percaya pasti raksasa itu tidak bisa menebaknya. Namun, ternyata raksasa itu memiliki penciuman yang sangat tajam, sehingga ia tahu bahwa itu adalah kulit seekor kutu. Sang raja tercengang. Violet yang tak suka dengan penampilan raksasa itu langsung pergi dengan penuh kecewa. Sang raja mengejarnya dan menemukan dirinya akan bunuh diri. Mereka berdebat dan sang raja mengatakan bahwa ia tidak bisa menarik ucapannya. Keputusannya itu telah disaksikan oleh seluruh masyarakat. Jika ia melanggarnya, maka kehormatannya akan jatuh. Violet pun sadar bahwa ayahnya hanya mementingkan kehormatannya daripada dirinya. Ia menuruti ayahnya dan terpaksa menikahi raksasa itu. Raksasa membawanya menuju rumahnya di pucuk gunung. Dengan merangkak ke atas gunung, Violet tak mungkin bisa kabur dari sana. Namun sebenarnya raksasa itu sangat perhatian kepadanya. Hanya saja Violet ketakutan melihat rumahnya dan juga makanannya. Namun ketika malam, raksasa itu kehilangan kesabaran, lalu akhirnya ia memperkosa Violet. Di kerajaan Long Trellis, Elias melihat bahwa kolamnya ternyata telah keruh. Ia mengklaim bahwa Yunus pasti dalam bahaya. Elias pergi untuk mencari Yunus. Hal itu membuat sang ratu khawatir lalu mencarinya kemana-mana, namun tak berbuah hasil. Ternyata Elias sampai di sebuah desa tempat ibu Yunus tinggal. Di sana, semua kerabat Yunus mengira bahwa Elias adalah Yunus, bahkan ibunya. Ibu Yunus sangat sedih karena selama 5 hari Yunus telah pergi ke hutan untuk mengasingkan diri. Elias pun merasa kesal kepada sang ratu, karena ulahnya teman baiknya kini hilang entah kemana. Di istana, Dukun kembali menemui sang ratu. Dukun mengatakan bahwa semua ini adalah akibat dari ulah ratu sendiri, di mana ia mencoba memisahkan mereka yang seharusnya pantang untuk dipisahkan. Yunus dan Elias hanya bisa dipisahkan ketika salah satu dari mereka mati. Mendengar itu, sang ratu rela berbuat apa saja untuk membunuh salah satu dari mereka. Mendengar kesediaan sang ratu, Dukun pun membawanya ke suatu tempat. Di sisi lain, Elias pergi ke hutan untuk mencari Yunus. Elias menemukan bahwa Yunus ternyata terjebak di dalam goa. Ketika Elias akan menyelamatkannya, seekor monster mendadak menyerang Yunus sampai melukainya. Untungnya Elias datang, lalu ia membunuh monster itu. Setelah Elias berhasil mengembalikan Yunus ke ibunya, diketahui bahwa ternyata monster itu adalah wujud jelmaan dari sang ratu yang sebenarnya telah bersedia disihir oleh Dukun. Sementara itu di kerajaan Longcliff, sang raja akhirnya menikahi Dora yang telah berubah wujud menjadi muda. Kembaran Dora yaitu Ine diundang ke istana secara diam-diam untuk pesta pernikahan. Ine kaget ketika melihat penampilan Dora. Melihat Dora yang akan menjadi seorang ratu, Ine sangat senang dan mengklaim bahwa dirinya pasti akan kaya. Ia juga ingin seperti Dora, yaitu menjadi muda kembali dan menjadi ratu. Ine menanyakan apa rahasianya untuk menjadi muda. Dengan kesal, Dora menjawab bahwa dirinya telah dikuliti. Melihat tingkah Ine yang konyol itu, Dora malah mengingatkan Ine untuk menjauhinya. Karena menurutnya, Ine berpotensi bisa membocorkan bahwa ia sebenarnya adalah tua. Sang raja mendadak mengajak Dora genjot, namun saat itu Ine kepo lalu mengintipnya. Ketahuan sang raja, Ine langsung diusir dari istana. Perubahan Dora membuatnya gila, di mana Ine menyuruh semua orang untuk mengkulitinya supaya ia menjadi muda. Ine memberikan pakaian dari istana kepada seorang pria untuk menyuruhnya untuk mengkulitinya. Melihat pakaian berharga itu, pria itu langsung mengkuliti tubuh Ine. Setelahnya, Ine berjalan ke istana berlumuran darah sebelum akhirnya ia tewas. Sementara itu, Violet yang hidup dengan penuh kesengsaraan mendadak bertemu wanita pemain sirkus. Saat itu ia sedang mencari tumbuhan herbal di sana. Melihatnya, Violet langsung memohonnya untuk menyelamatkannya. Namun wanita itu tak bisa melakukannya karena mereka terpisahkan oleh jurang yang hanya dihubungkan oleh seutas tali. Wanita itu pun menyuruh Violet untuk menunggu sampai esok hari, di mana ia akan mengirim teman-teman sirkusnya untuk melintasi tali itu.
Pada akhirnya esoknya Violet dijemput oleh pria yang ahli dalam sirkus. Ketika raksasa sibuk menyiapkan perburuannya, pria itu langsung membawa Violet melintasi tali. Namun pada akhirnya tim berhasil memotong tali sebelum raksasa itu mencapai tebing. Namun raksasa itu kembali menyergapnya. Raksasa itu membunuh semua kelompok. Violet yang masih selamat sempat lolos, namun pada akhirnya ia ditangkap. Ketika ia akan dibunuh, Violet merayunya. Sebenarnya raksasa itu masih mencintainya, lalu menyuruh Violet untuk naik ke punggungnya. Setelah naik, Violet langsung menggorok leher raksasa itu sampai ia mati. Sementara itu, Raja High Hills yang selama ini telah sakit-sakitan akibat kepergian Violet mendapatkan kabar bahwa Violet kembali. Ia melihat Violet yang sedang membawa kepala raksasa itu. Dengan penuh penyesalan, Raja meminta maaf pada Violet karena selama ini ia hanya memikirkan kehormatannya. Pada akhirnya, sang raja pun mengangkat putrinya itu sebagai ratu kerajaan. Upacara penobatan dihadiri oleh semua raja, termasuk raja dari Stormcliff bersama Dora, lalu wakil ratu Long Trellis, yaitu Elias. Di sana, Violet juga mengundang pemain sirkus sebagai kehormatan karena mereka pernah berkorban menyelamatkannya. Di akhir film, tubuh Dora mendadak berubah seperti semula. Menyadari bahwa ia akan kembali tua, Dora melarikan diri dari istana, dan film pun berakhir. Oke guys, sekilas kalian pasti bingung dengan ending film ini. Intinya, film ini memiliki 3 alur berbeda dengan sudut pandang berbeda yang tidak saling berhubungan, dan masing-masing memiliki akhir penyesalan, seperti sang ratu yang mengorbankan suaminya serta upayanya membunuh anak lain karena obsesinya terhadap putranya, lalu wanita tua yang menyingkirkan kembarannya dan menipu sang raja demi obsesinya menjadi ratu, dan yang terakhir yaitu seorang raja yang mengorbankan masa depan putrinya karena obsesinya terhadap seekor kutu. Dari ketiga kisah itu, kita mendapatkan pesan moral, yaitu tentang obsesi manusia. Ketika manusia telah terobsesi oleh sesuatu, mereka sering kehilangan atau melupakan, bahkan akan menyingkirkan rasa cinta yang telah tertanam sebelumnya. Obsesi inilah yang membuat manusia tidak bersyukur dan terus meminta lebih dan lebih. Tentunya hal itu akan berakhir penyesalan. Oke guys, jangan pernah mengorbankan sesuatu yang kamu cintai hanya karena terobsesi oleh sesuatu yang tak ada ujungnya. Mas, bangun mas, filmnya udah habis. Kontrakan saya kan cuma sampai beduk subuh. Merinding disco.